Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni William, perwakilan dari SMK Al-Amanah Kabupaten Bandung, yang mengikuti ajang FLS 2N dalam bidang lomba monolog dengan mengangkat cerita dari legenda Jawa Barat, Sang Kuryang. Selamat menyaksikan. Dikisahkan, pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang memiliki seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi merupakan salah seorang gadis yang sangat cantik dan menawan. Namun, sayangnya ia memiliki sifat yang sangat manja. Pada suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun di berana kerajaan. Ia terlihat sangat lemas dan sangat pusing, hingga ia menjatuhkan untayan benangnya berkali-kali. Ah, jatuh lagi. Aku malas mengambilnya. Aku bersumpah, jika ada seorang pun yang mengambilkan untayan benangku, jika ia seorang perempuan, akan kujadikan saudaraku. Jika ia seorang laki-laki, akan kujadikan suamiku. Setelah Dayang Sumbi mengucapkan sumpahnya, lalu datanglah seekor anjing yang sangat sakti yang bernama Tumang dengan mengambilkan pintayan benangnya. Ini pintayan benangmu, Tuan Putri. Dayang Sumbi sangat kaget karena seekor anjinglah ternyata yang mendapatkan untayan benang milik Dayang Sumbi. Hah? Kenapa seekor anjing yang mendapatkan pintayan benangku? Sedangkan aku sudah terlanjur, sudah mengucapkan janjiku, sumpahku. Siapa saja yang mendapatkan untayan benangku, jika ia perempuan, akan kujadikan saudaraku. Jika ia laki-laki, akan kujadikan suamiku. Berarti, mau tidak mau, aku harus menikah dengannya. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Dayang Sumbi dan si Tumang pun menikah dan hiduplah berbahagia. Dayang Sumbi dan si Tumang pun dikaruniai seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Pertumbuhan Sang Kuryang ditemani oleh sang anjing yang bernama si Tumang. Sang Kuryang tidak menyadari bahwa si Tumang itu adalah ayahnya sendiri. Dia hanya mengetahui bahwa ia dan si Tumang itu hanyalah seorang sahabat sejati. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil Sang Kuryang. Sang Kuryang, malam ini Bunda akan mengadakan pesta yang sangat besar. Sang Kuryang, putraku, tolong carikan Bunda rusa yang sangat besar. Berburulah ke hutan dan didampingi oleh si Tumang. Akhirnya, setelah Sang Kuryang diperintah oleh bundanya, ia pun pergi ke hutan. Setibanya di hutan, aduh, gimana ini? Dari tadi aku tidak mendapatkan seekor pun rusa. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda. Masa aku tidak membawa apa-apa pulang? Aku harus gimana? Setelah berpikir panjang, Sang Kuryang melihat kepada si Tumang. Apa aku tangkap saja si Tumang dan dagingnya berikan kepada bundaku? Ya sudahlah, daripada aku mengecewakan bundaku, aku pasrahkan saja daging si Tumang. Maafkan aku, Tumang. Dengan mengeluarkan anak panah, Sang Kuryang pun menembakkan anak panah itu ke si Tumang, sehingga si Tumang pun sekarat dan akhirnya mati. Setibanya di rumah, Sang Kuryang memberikan daging itu kepada bundanya. Bunda, Bunda, aku membawakan daging rusa yang sangat banyak, Bunda. Oh, Sang Kuryang, anakku yang sangat hebat. Kamu kecil-kecil sudah pandai memburu. Bunda sangat sekali bangga sama kamu. Setelah acara pesta usai, Dayang Sumbi teringat kembali kepada si Tumang yang telah lama tidak kembali dari pemburuannya. Sang Kuryang, dari kemarin Bunda tidak melihat si Tumang. Padahal dari kemarin si Tumang bersamamu. Apakah kamu tidak melihatnya? Dengan rasa takut dan gugupnya Sang Kuryang, ia terpaksa menjawab dengan jujur. Bunda, sebetulnya si
si Tumang sudah mati. Apa? Tumang mati? Siapa yang tega membunuh si Tumang? Sebenarnya kemarin itu aku tidak mendapatkan seekor rusa pun, Bunda. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda. Aku terpaksa membunuh si Tumang dan dagingnya. Dan dagingnya diberikan kepada Bunda. Dayang Sumi sangat-sangat marah dan kesal kepada Sang Kuryang. Karena Sang Kuryang telah membunuh si Tumang, yaitu ayahnya sendiri. Dengan tidak sengaja, Dayang Sumbi pun membawa senok dan memukulkannya kepada kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang pun menjerit kesakitan. Aduh, Bunda, apa-apaan ini? Kok aku dipukul? Aku kan gak sengaja, Bunda. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda. Bunda jahat. Dan akhirnya, Sang Kuryang pun pergi, berkelana, pergi dari rumah. Sesaat setelah Dayang Sumbi marah, meluapkan amarahnya, Dayang Sumbi pun menyesal dan berdoa kepada Dewata. Para Dewata, aku memohon, persatukanlah kembali aku dengan putraku Sang Kuryang. Aku sangat menyesal telah melukainya. Aku ingin dipertemukan kembali. Tolong, pertemukanlah kami kembali para Dewata. Buatlah wajah kami menjadi seperti dulu lagi. Setelah beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi berpisah. Akhirnya, Sang Kuryang beranjak dewasa. Setelah berlalu lalang ke penjuru dunia, akhirnya Sang Kuryang memutuskan untuk pulang kampung ke kampung halamannya. Pada saat di jalan, Sang Kuryang bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan muda. Tak lain dan tak bukan ialah Dayang Sumbi yang kembali menjadi muda. Wow, ada seorang putri yang sangat cantik. Bagaimana kalau aku dekatinya dan aku lamar dia? Dia pasti menerima aku. Aku dekatin ah. Tidak lama kemudian, Sang Kuryang pun bertemu dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun merasa kaget dengan kedatangan seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Wow, ada seorang pemuda yang sangat tampan. Jarang sekali aku menemukan pemuda seperti ini. Gimana kalau aku lamar dia dan jadikan dia suamiku? Akhirnya Dayang Sumbi dan Sang Kuryang pun bertemu, namun mereka tidak saling mengenal bahwa mereka adalah seorang anak dan ibunya. Hai putri cantik, bolehkah kita berkenalan? Aku sangat terpesona denganmu, dengan kecantikanmu, dengan keelokanmu. Aku sangat sekali terpesona, wahai putri. Wahai pemuda yang gagah dan perkasa, aku pun sebenarnya sangat terpesona dengan ketampananmu. Aku pun sangat terpikat oleh ketampananmu. Aku sangat cinta sekali denganmu. Kalau begitu, karena kita sudah saling cinta, apakah kamu mau menjadi istriku? Setelah pembicaraan itu selesai, Dayang Sumbi dan Sang Kuryang akhirnya menuju ke rumah Dayang Sumbi. Pada suatu hari, Sang Kuryang berpamitan kepada Dayang Sumbi untuk berburu rusa ke hutan. Dinda, Kanda pergi dulu untuk berburu rusa. Baik Kanda, Dinda doakan semoga Kanda dapat rusa yang banyak dan kita berpesta makanan. Baik Dinda, terima kasih untuk doanya. Dinda, Kanda tolong ini rapikan dulu ikat kepala Kanda, soalnya ini tidak enak. Baik Kanda. Dayang Sumbi pun menghampiri dan mendekati Sang Kuryang. Setelah Dayang Sumbi hendak mengikat atau merapihkan ikat kepala Sang Kuryang, Dayang Sumbi terkejut, kaget. Karena ia melihat bekas luka pukulan di kepalanya Sang Kuryang. Hah? Kok ini di kepala
pemuda ini ada bekas pukulan. Aku menjadi teringat kepada anakku Sangkuriang. Apa jangan-jangan dia ini memang Sangkuriang anakku? Lalu Dayang Sumbi pun menghampiri Sangkuriang dan bertanya, Kana-kana, Dinda mau bertanya, apa benar itu di kepalamu ada bekas luka pukulan? Haha, memang betul Dinda. Ini bekas pukulan dari orang tuaku yang sudah tidak sayang kepadaku. Waktu kecil, aku tidak sengaja membunuh anjing kesayangan bundaku. Bundaku sangat marah dan aku dipukul oleh sendok, sehingga menjadi luka seperti ini, Dinda. Oh, berarti benar. Dia itu Sangkuriang putraku. Baiklah, Dinda. Kalau begitu, Kana pergi dulu ya. Mau berburu rusa ke hutan. Setelah beberapa hari kemudian, Dayang Sumi pun berpikir kembali untuk membatalkan pernikahannya dengan Sangkuriang. Setelah berbulan-bulan memikirkannya, akhirnya Dayang Sumi menemukan akal. Dayang Sumi sangat senang sekali dengan adanya akal ini. Tidak mungkin aku menikahi putraku sendiri. Aku ada akal. Akan aku beri persyaratan agar Sangkuriang bisa menikahi aku. Setibanya Sangkuriang di rumah, lalu Dayang Sumi pun mengajukan persyaratan tersebut. Kanda, apakah Kanda memang sudah yakin untuk menikahi aku? Ya sudahlah, Dinda. Kau itu sangat cantik. Aku pun terpesona melihat senyumanmu. Aku sudah yakin. Kalau memang Kanda yakin ingin menikahiku, akan aku kasih persyaratan. Akan aku beri persyaratan untuk bisa menikahiku. Loh, kok ada persyaratan? Ya sudah, demi Dinda, Kanda rela memenuhi persyaratan tersebut. Apa persyaratannya? Yang pertama, Kanda harus membuatkan bendungan yang sangat besar. Dan yang kedua, Kanda harus membuat satu buah perahu yang amat sangat besar untuk menampung semua rakyat di kampung ini. Dalam jangka waktu 1 malam. Sangkuriang pun berpikir dan kebingungan. Setelah beberapa lama ia berpikir, akhirnya dia menemukan ide. Ia akan melakukan ilmu yang diturunkan oleh ayahnya, kesaktian, dan ia memanggil para jin untuk membantu pekerjaannya. Baik Dinda, Kanda akan penuhi persyaratan Dinda. Setelah beberapa lama kemudian, Sangkuriang dan para jin yang membangun bendungan dan perahu akhirnya hampir beres. Sedangkan waktu masih lama. Dayang Sumbi pun terlihat panik dan cemas. Lalu ia kebingungan bagaimana cara mengatasinya. Aduh, Sangkuriang udah mau beres ini membangun perahunya. Aku harus gimana ini? Aku harus cari cara untuk menggagalkan usahanya Sangkuriang. Akan kubangunkan para warga-warga di sini. Aku akan tipu daya Sangkuriang. Akan kubangunkan para ayam supaya berkokok. Sehingga Sangkuriang kecewa. Akhirnya, Dayang Sumbi pun melakukan tipu dayanya. Ia membangunkan para warga untuk meneriaki bahwa hari sudah pagi. Setelah itu, Sangkuriang mendengar kabar itu dan ayam berkokok. Aduh, bagaimana ini? Hari sudah pagi, sementara perahuku belum beres. Aduh, aku gagal menikahi Dayang Sumbi. Dengan rasa kesal dan kecewa, Sangkuriang pun akhirnya menendang perahu hasil buatannya. Sampai perahu tersebut terbalik dan menjadi gunung Tangkuban Perahu. Awas saja kau Dayang Sumbi. Aku sangat kecewa. Aku sangat marah kepadamu. Dan akhirnya perahu tersebut terbalik. Sehingga terjadilah gunung Tangkuban Perahu. Itulah asal-muasal gunung Tangkuban Perahu.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.